Pak Dubes, informasinya sebagai mantan Ketua OJK juga nih, apakah sampai sekarang Pak Dubes masih memperhatikan keuangan di Indonesia? Ya tentu saja, terutama juga saya banyak memberikan masukan kepada teman-teman di Indonesia terkait dengan perkembangan-perkembangan global. Karena saya melihat di sini dengan mata sendiri bagaimana isu-isu digital, keuangan digital, digital banking, arah perkembangan regulasi dan lain sebagainya. Karena kan Swiss juga dikenal sebagai salah satu pusat keuangan. Bahkan beberapa lembaga internasional di bidang keuangan kan juga ada di Swiss ini. Sehingga saya mengikuti secara dekat apa yang menjadi debat, diskusi, concern mereka, dan tentu saja ini menjadi masukan yang bagus buat para pelaku keuangan lah di Indonesia. Jadi sering melakukan tukar-menukar pikiran, tentu saja informasi ini, laporan-laporan rutin kita sampaikan terkait dengan perkembangan keuangan pada tingkat global, terutama apa yang terjadi di Eropa. Ya, banyak terobosan-terobosan di sektor keuangan yang terjadi pada masa pandemi ini yang saya kira banyak yang perlu kita pelajari, termasuk inovasi-inovasi yang bisa kita tumbuh kembangkan di Indonesia nantinya. Dalam sektor keuangan Indonesia saat ini, Pak, salah satu hal yang semakin banyak dan menjadi masalah adalah banyaknya pinjaman online. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat, baik dari pihak keuangan juga, agar masyarakat itu tidak lagi-lagi untuk terlilit utang pada saat mereka melakukan pinjaman online? Saya kira yang perlu edukasinya ya Mbak ya. Kadang-kadang karena tidak ada pengetahuan, edukasi yang terbatas, akhirnya mereka itu seperti terjerembab pada lubang yang sama gitu. Itu karena pengetahuan yang relatif terbatas. Jadi menjadi tugas bersama lah bagi kita bahwa kita berikan pemahaman yang memadai kepada masyarakat agar kemudian tidak memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan yang tidak jelas. Nah, oleh karena itu tentu saja penting bagi masyarakat dibukakan akses kepada informasi, sehingga dengan demikian masyarakat bisa bertanya, masyarakat bisa mencari tahu. Nah, akses informasi ini harus dibuat mudah, ya. Harus dibuat mudah sehingga kemudian masyarakat bisa bertanya atau mencari informasi yang relevan. Jadi selain edukasi penting, tapi kalau tidak ada akses kepada informasi, saya kira juga akan sulit. Jadi dua hal itu menurut saya perlu diyakini keberadaannya. Pertama, kita terus melanjutkan edukasi dan literasi. Kemudian yang kedua, kita buka akses masyarakat kepada informasi. Termasuk informasi apakah lembaga keuangan yang mau saya dekati ini lembaga yang yang legal atau tidak dan lain sebagainya. Akses kepada informasi itu menurut saya penting. Jadi lebih bagus masyarakat cek dulu, pelajari dulu. Tapi kemudian kalau tidak ada akses kepada informasi ini kan juga sulit. Jadi dua hal itu menurut saya perlu dilanjutkan agar kemudian paling tidak mengurangi risiko masyarakat terjerembab pada lubang yang sama. Mengurangi risiko ya Mbak ya, karena banyak juga masyarakat yang kadangkala ya tidak mau tahu. Nah ini kan artinya menurut saya edukasi literasinya perlu terus didorong lebih jauh lagi. Jadi dua hal itu menurut saya penting untuk masa-masa yang akan datang. Baik, Pak Dubes, pertanyaan terakhir, ada yang ingin disampaikan Pak kepada masyarakat Indonesia pada saat kondisi pandemi saat ini, apa yang harus dilakukan? Apa yang sebaiknya diperhatikan oleh masyarakat di tanah air? Pandemik ini kan extraordinary lah, ya artinya dialami oleh semua negara di dunia. Ya, kita, maksud saya di Indonesia ini bersyukur ya karena dampaknya itu tidak separah apa yang kita saksikan, even di negara-negara Eropa.
kecepatan pemerintah misalnya di dalam melakukan vaksinasi itu juga banyak dipuji. Karena dibandingkan dengan negara-negara Eropa, Indonesia relatif cepat di dalam merespon vaksinasi ini. Jadi saya kira kita on the right track ya. Menurut saya apa yang ditempuh di Indonesia sejalan dengan the best practices, ya boleh saya sampaikan begitu, seperti apa yang juga ditempuh di banyak tempat di negara-negara lain. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk terus mematuhi kebijakan dan juga protokol kesehatan, ya karena itu menjadi penting. Dan saya juga seperti yang saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia di sini, sebaiknya juga ikut bersama-sama vaksinasi, karena vaksinasi tidak hanya bagus buat diri sendiri, tapi buat lingkungan juga. Dan tentu saja akan membangun confidence yang lebih luas, ya. Sehingga dengan demikian kita harapkan kalau confidence meningkat, kegiatan ekonomi kita berharap sudah mulai menggeliat lagi, dan tentu saja sudah itu secara keseluruhan ekonomi akan tumbuh secara baik. Kita berharap itu bisa terjadi di tahun ini. Ya, seperti banyak negara juga memperkirakan tahun ini, walaupun kelihatannya triwulan pertama ini masih relatif berat, tapi kemudian triwulan ketiga, triwulan keempat, dan seterusnya mudah-mudahan terjadi sentimen yang lebih positif, sehingga dengan demikian memungkinkan kegiatan ekonomi yang lebih besar lagi. Baik, terima kasih Pak Mulyaman Hadad, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, sudah bergabung di program VVIP JAK TV. Semoga sehat selalu Bapak dan tetap jaga kesehatan. Semoga masyarakat Indonesia di Swiss juga tetap terjaga kesehatannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kita dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Swiss dan Liechtenstein, yaitu Mulyaman Hadad. Dan kami akan tetap menginformasikan kepada Anda agar tetap menggunakan masker dan tetap menerapkan protokol 5M untuk tetap menjaga kesehatan. Dan saya Gesmi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.